Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKI Gayung Sari. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Teduh Pagi. Dan sebelum kita memasuki Teduh Pagi, kita akan bersaat teduh sejenak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama warga jemaat GKI Gayung Sari akan mendengarkan sebagian firman-Mu untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua yang hadir, meskipun melalui secara virtual, Tuhan kiranya Kau berkati, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, agar apapun yang keluar dari mulut kami semata-mata dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri akan menanam firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga menjadi pelita bagi setiap aktivitas kami di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam berkat nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 yang demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah kalian siap siaga, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada waktu Yesus Kristus datang nanti.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yong Kim seorang wanita yang lahir di Korea tahun 1948, yaitu pada saat negara tersebut sedang berada di ambang perang saudara. Ketika ia berumur 5 tahun, Korea kemudian pecah menjadi 2 bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Keluarganya yang dulu kaya raya, serba ada, kemudian kehilangan seluruh harta kekayaannya. Bahkan kedua orang tuanya meninggal saat Yong Kim beranjak remaja, yang disusul juga dengan kedua kakak laki-lakinya yang meninggal beberapa tahun kemudian. Bapak Ibu, setelah Yong Kim menikah, ternyata ia mengalami pergumulan di dalam rumah tangganya. Ia kemudian berpisah dengan suaminya, dan Yong Kim kemudian pindah ke Amerika pada usia sekitar 30 tahun. Dia sebagai single parent atau orang tua tunggal, seorang ibu, dan dia hanya dengan membawa 1 tas berisi pakaian dan uang beberapa dolar di tangan, serta membawa seorang anak yang masih balita. Kehidupannya adalah sebuah kisah yang penuh dengan pergumulan, duka cita, dan kehilangan. Namun, sekalipun hidupnya penuh dengan penderitaan, dengan pergumulan, Yong Kim adalah seorang yang penuh dengan pengharapan. Ketika orang menanyakan kepadanya, maka dengan tanpa ragu-ragu sedikit pun ia akan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapannya. Dan ia katakan bahwa semenjak berjumpa dengan Yesus yang terjadi pada hampir 40 tahun yang lalu, hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh situasi yang berubah-ubah, melainkan hidupnya ditopang oleh sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dan sesuatu itu bukanlah tentang kisah kehidupan yang selalu indah dan tanpa permasalahan. Bahkan hidupnya dipenuhi dengan pergumulan dan penderitaan. Namun ia berpegang dengan berani, meskipun seringkali hal itu tidaklah mudah. Ia bergantung atau berpegang pada sesuatu yang jauh lebih substantif, yaitu pada sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Ayat mas yang baru saja kita baca di atas sekali lagi mengatakan, sebab itu hendaklah kalian siap siaga, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada waktu Yesus Kristus datang nanti. Bapak Ibu, kata siap siaga dalam bahasa Yunani adalah anasonimi, sebuah istilah yang menggambarkan persiapan secara fisik yang dipraktekkan oleh orang-orang pada waktu dulu di timur dekat pada zaman Israel kuno, yaitu seseorang yang hendak melakukan suatu pekerjaan fisik biasanya akan mengangkat jubahnya mereka yang panjang dan kemudian mengikatnya di dalam atau di pinggang agar mereka dapat bergerak dengan bebas atau dengan leluasa. Persiapan seperti ini dilakukan baik oleh
para petani yang akan ke ladang, prajurit yang hendak berperang, ataupun para atlet pelari yang hendak bertanding. Kemudian peristiwa yang sama diceritakan kembali dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca pada bagian akhir Injil Yohanes, kita membaca bagaimana Yesus yang sudah bangkit kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Petrus dan teman-temannya pada waktu itu sedang menjala ikan. Tetapi begitu mereka melihat dan mengenali Yesus yang memanggil mereka dari tepi pantai, Petrus langsung mengikat jubahnya ke pinggangnya dan kemudian melompat ke dalam air. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 21 ayat 7. Kata dan gambaran yang sama dipakainya dalam 1 Petrus 1 ayat 13 di atas. Yaitu beberapa dekade kemudian, Petrus mengajak para pengikut Yesus untuk memberikan respon yang sama atas pengharapan yang mereka dan yang juga kita miliki, yaitu berharap atas berkat yang akan diberikan pada waktu Yesus Kristus datang nanti. Bapak Ibu, menurut beberapa ahli bahasa, kata hope, tulisan kalau dieja HOPE lapangnya, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pengharapan, memiliki akar kata yang sama dengan hap, tulisannya HOP, yang berarti melompat. Hal ini menunjukkan bahwa berharap bukanlah sesuatu sikap yang pasif, melainkan berharap adalah suatu sikap aktif, yaitu melompat dalam penantian, melompat ke arah peluang. Pada dewasa ini, pengharapan seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang pasif. Hal ini dilemahkan dari sifat aslinya yang berorientasi pada tindakan atau perbuatan atau action. Berharap lulus dalam ujian tapi orang ataupun seseorang malas belajar, atau berharap mendapatkan rezeki tetapi malas bekerja. Berharap semua akan baik-baik saja, namun tanpa berbuat sesuatu apapun dan lain sebagainya. Berharap dengan cara seperti itu dapat dikatakan hanyalah sebagai angan-angan belaka. Namun dalam konteks ataupun perikop kita, pengharapan Kristen bukanlah sekedar angan-angan seperti itu. Pengharapan Kristen adalah sebuah lompatan yang maju, yang penuh dengan keyakinan akan apa yang akan terjadi. Kita mengambil tindakan dan kita aktif bergerak untuk mewujudkan harapan tersebut. Pengharapan Kristen adalah tentang menyingsingkan lengan baju dan memulai berbuat, mulai bekerja. Pengharapan seperti yang juga dimiliki oleh para petani atau pekerja yang siap untuk turun tangan, langsung bekerja berjerih payah untuk meraih apa yang diharapkan atau dijanjikan. Pengharapan Kristen pada dasarnya dibentuk oleh keuletan dan ketabahan yang sayangnya
ini hilang dalam gambaran budaya populer saat ini. Pengharapan Kristen tidak menghindari, tetapi justru berlomba menghadapi penderitaan di dalam dunia ini. Pengharapan Kristen juga merengkuh pergumulan hidup manusia dengan kekuatan dan tujuan. Memang benar akan ada rasa sakit, ada penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi pengharapan Kristen memampukan kita untuk tetap berdiri tegak, tetap hidup dalam berkat, dalam harkat kemanusiaannya, yaitu sebagai gambar Allah atau imago Dei. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah atau seperti itulah pengharapan Kristen. Tidak mengabaikan, tetapi justru berani menghadapi rasa takut, khawatir dan keraguan. Tetapi dia dengan tetap tenang memiliki damai sejahtera di tengah kekacauan dan pergumulan hidup yang syarat dengan bahaya. Baik itu berupa terjadinya perang, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, keresahan sosial, dan juga pergumulan pribadi lepas pribadi. Pengharapan Kristen ditopang oleh sesuatu yang lebih besar, yaitu janji berkat yang akan diterima ketika Yesus Kristus datang nanti. Yesus Kristuslah satu-satunya sumber pengharapan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. I don't know about tomorrow. I just live for day a day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan, pada pagi hari ini kami khusus hendak berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sudah lanjut usia baik yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang masih dalam perawatan di rumah. Juga kami hendak berdoa untuk pendeta, para penatua, dan komisi-komisi para aktivis di GKI Gayung Sari. Tuhan, berkati mereka semua, dan mereka yang sakit Tuhan Engkau akan lawati, dan Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan kembali. Tuhan, kami juga menyerahkan para pendeta, para penatua, komisi-komisi di tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga hendak berdoa untuk program kerja dan ibadah tahun 2002. Tuhan, berkatilah agar semuanya berjalan lancar dalam pimpinan-Mu. Juga kami berdoa untuk proses pencalonan penatua periode 2022 sampai 2025. Tuhan, Engkau akan kirim person-person yang Tuhan kehendaki untuk dapat menjadi hamba Tuhan, menjadi para penatua majelis gereja-Mu di GKI Gayung Sari. Kami juga berdoa khususnya untuk pemerintah dan negara bangsa kami, khususnya ya Tuhan, Engkau berkati presiden maupun wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati khususnya agar mereka mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan Tuhan akan berkati negeri kami dengan kasih-Mu, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah negeri ini. Bapa, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi yang masih ada. Tuhan, biarlah pemerintah bangsa kami dapat mengatasi sampai tuntas semuanya. Pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, dan mereka yang masih dalam masa pemulihan. Kami hendak berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Bapak atau Saudara Andri, Ibu Nani S. Johansen. Kami juga berdoa untuk Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Depura Sri Lestari, Ibu Lede, Saudari Yolanda, Ibu Liranti Pontoh, Ibu Yusi Umiati, Ibu Senah, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Ruli, Pak Gino, Bapak Matius, dan juga Pak Frederick William. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan atas mereka yang masih dalam keadaan sakit ataupun mereka yang masih dalam masa pemulihan. Tuhan akan hadir, Tuhan akan lawati mereka, dan biarlah pada kesempatan yang lain Engkau akan perkenankan mereka bergabung bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya para hamba Tuhan di GKI Gayung Sari, khususnya pendeta kami, Bapak pendeta konsulen kami, Bapak Andreas Catur, dan juga para majelis gereja-Mu. Tuhan berkati agar dapat mengarahkan GKI Gayung Sari menuju pada perkembangan yang baik ya Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar seru permohonan doa kami. Dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah mengikuti acara doa pagi pada hari ini, dan selamat beraktivitas kembali, dan harapan kita sekali lagi hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Yesus. Amin.